Halo, selamat datang di channel Talking with Desi. Saya Desiana, marketing consultant dan juga founder dari seputarmarketing.com. Wah, nggak kerasa nih ya, sebentar lagi udah mau tahun baruan. Itu artinya, sebagai pemilik bisnis ataupun marketing manager, Anda wajib banget nih mempersiapkan strategi bisnis dan juga strategi marketing yang baru untuk tahun 2021 nanti. Jadi pas banget di video Talking Marketing kali ini, saya akan memberikan 9 tren digital marketing yang bakal menjadi kunci kesuksesan strategi marketing untuk bisnis Anda. Tapi sebelumnya jangan lupa dong untuk klik subscribe dan juga aktifkan tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan info menarik seputar marketing dan juga bisnis setiap minggunya. Oke, masuk ke tren digital marketing untuk tahun 2021. Yang pertama yaitu video marketing. Nah, ternyata peran video dalam strategi marketing itu semakin penting nih dari tahun ke tahun. Karena sepanjang tahun 2019 saja itu ada 80% traffic konsumen yang dihasilkan dari streaming video. Bahkan datanya nih di tahun 2020 itu ada 75% bisnis yang sudah menggunakan video sebagai alat pemasaran mereka. Selain itu, statistik juga menunjukkan bahwa 96% konsumen itu memanfaatkan video untuk membuat keputusan mereka dalam membeli suatu produk. Wah, dari data-data tersebut nih ya, itu bisa menjadi peluang yang bagus banget kan untuk meningkatin branding dan juga penjualan di bisnis Anda. Belum lagi kalau konsumsi video di perangkat mobile itu kan terus meningkat ya, sekitar 100% setiap tahunnya. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya jenis konten ini karena ya konten video dirasa mampu menyampaikan lebih banyak informasi dibandingkan dengan konten visual ataupun konten tulisan aja. Jadi efektivitas komunikasinya bisa jauh lebih baik, audiensnya jadi lebih tertarik, lebih gampang dimengerti juga, dan pastinya jadi lebih mudah diingat. Dan jangan salah, platform untuk naruh video marketing itu ternyata juga bukan cuma di YouTube loh. Karena Anda bisa juga melakukan video marketing di Facebook, Instagram, TikTok, of course, ditempel juga di website utama, atau juga bisa di-share melalui WhatsApp atau media komunikasi digital lainnya. Wah, banyak banget kan kelebihan dari video marketing. Jadi pastiin Anda memasukkan video marketing sebagai salah satu strategi digital marketing untuk tahun 2021 nanti. Yang kedua yaitu User Generated Content atau UGC. Itu adalah konten yang diciptakan sendiri oleh konsumen atau follower brand Anda. Pertanyaannya loh, kok bisa mereka mau membuat konten untuk brand Anda? Jawabannya simple, ya karena Anda menawarkan hadiah kepada mereka atau reward. Misalnya saat Anda memberikan challenge, quiz, atau giveaway dengan syarat mereka harus share konten Anda atau membuat konten sendiri, mention ke akun Anda atau menyertakan hashtag tertentu yang berkaitan dengan brand Anda. Dan untuk hadiahnya gimana? Bisa dengan kupon belanja, potongan harga atau diskon, atau ya kasih produk Anda secara free atau gratis. Nah, UCG ini harus Anda lakukan karena 90% pembeli mengatakan bahwa user generated content ini mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Berkaitan dengan UGC, pastinya strategi ketiga ini adalah content marketing. Karena selama tahun 2020, content marketing ini jadi prioritas buat sebagian besar brand. Dan peran penting konten marketing ini akan terus berlanjut nih di tahun 2021 nanti. Karena data menunjukkan bahwa konten marketing itu mampu membantu 86% pebisnis mencapai target konversi mereka. Selain itu, 90% marketer business to business ya atau B2B itu mengutamakan penyediaan informasi dan edukasi kan kepada kliennya. Dan salah satu bentuk konten marketing itu kan blog ya. Nah, itu lebih dari 3/4 pengguna internet ternyata masih sering banget loh baca blog. Dan itu baru dari blogging ya, belum dari jenis konten marketing lainnya kayak email marketing, video marketing, atau podcasting gitu ya. Makanya nggak heran banget kalau 70% bisnis itu masih aktif menggunakan konten marketing sebagai salah satu strategi pemasaran mereka. Tapi ya Anda juga harus ingat bahwa kesuksesan konten marketing itu tentu saja dipengaruhi oleh kualitas kontennya itu sendiri. Dan selain Anda harus memperhatikan kualitas konten, Anda juga harus bisa melihat nih kenyamanan audiens saat mengkonsumsi konten yang Anda buat.
Jadi hindari konten yang terlalu menjual atau hard selling. Karena pasti kalian juga ngerasa bosen atau bahkan risih gitu kan kalau nemuin konten yang hard selling banget. So, tahun 2021 nanti kalian harus membuat konten yang soft selling atau dengan storytelling yang lebih membangun kepercayaan dan juga hubungan dalam pelanggan. Karena ternyata orang tuh akan cenderung mengambil keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh perasaan lebih banyak dibandingkan dengan logika mereka. Jadi yang namanya emotional branding itu ya nanti akan semakin populer. Contohnya yaitu dengan cara memberikan cerita inspiratif, mengangkat tokoh-tokoh penting, lebih aspiratif, dan membawa kebanggaan lokal misalnya, dan lain sebagainya. Okay, so let's move on to the next strategy for your business in 2021, yaitu micro-influencer. Sepanjang tahun 2019 sampai 2020 itu kan udah ada banyak brand yang merasakan bahwa influencer marketing ini semakin berperan besar dalam branding merek mereka. Beberapa orang juga mengakui bahwa mereka tuh sering membeli barang karena ngelihat review dari si para influencer yang ada di sosial media ini. Tapi menggunakan influencer besar itu kan pasti membutuhkan biaya yang gak murah. Apalagi influencer besar itu kan sering ya bekerja sama dengan brand untuk mempromosikan produk atau bahkan menjadi brand ambassador. Jadi ya audiens mereka udah punya anggapan nih kalau postingan mereka ini sudah nggak orisinil lagi dan semata-mata hanya untuk kepentingan menjual produk endorsannya. Makanya pilihan alternatifnya di tahun 2021 ini adalah mungkin lebih banyak menggunakan jasa micro-influencer yang kira-kira memiliki followers 1000 sampai dengan 100 atau 200 ribu orang. Karena walaupun micro-influencer ini memiliki jangkauan yang lebih kecil ya karena memang followernya juga lebih sedikit, tapi micro-influencer itu terbukti lebih memiliki ikatan hubungan yang erat atau engagementnya lebih tinggi dengan para followersnya. Gak kerasa nih, sekarang kita udah mau masuk ke strategi yang kelima, yaitu social media marketing. Social media ini kan masih menjadi salah satu platform yang paling berpengaruh dalam strategi digital marketing. Facebook nih dalam laporannya menunjukkan bahwa 55% konsumen itu menemukan produk yang mereka butuhkan ternyata dari social media. Dan selain itu 64% leads yang dihasilkan pada berbagai industri dan bisnis itu ternyata juga dari media sosial. Jadi di tahun 2021 nanti strategi social media marketing masih menjadi hal yang wajib untuk Anda lakukan karena juga pengguna media sosial terbukti selalu bertambah setiap tahunnya. Jadi ini adalah kesempatan untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan untuk Anda. Dan pengguna media sosial ini bertambah karena si platform sosial medianya dan juga fitur-fiturnya itu ya semakin bertambah kan. Contoh yang paling gampang adalah adanya TikTok sebagai channel atau platform marketing yang baru, atau adanya fitur stories yang ada di Instagram, YouTube, bahkan yang terbaru itu ada di LinkedIn juga loh. Oke, so far udah ada 5 strategi yang saya udah kasih tahu. Anda masih mau tahu lebih lanjut nggak nih strategi ke-6 sampai 9-nya? Kalau gitu jangan lupa klik like-nya dulu supaya saya makin semangat nih kasih pembahasannya. Kalau udah kasih jempolnya, terima kasih. Sekarang saatnya kita ke strategi SEO atau Search Engine Optimization. SEO itu adalah cara yang paling penting banget kalau sebuah brand mau mendapatkan exposure kepada audiens yang berpotensi sangat tinggi untuk melakukan pembelian. Karena data menunjukkan hampir 90% traffic yang masuk ke sebuah website itu berasal dari mesin pencarian seperti Google. Jadi ya strategi search engine optimization penting banget untuk membuat website Anda ditemukan dengan mudah oleh calon pelanggan potensial. Dan selain strategi SEO ini butuh waktu pengimplementasian yang gak kilat karena memang untuk strategi jangka panjang ya. Makanya persaingan di tahun 2021 juga bakal semakin ketat karena kompetitor Anda sudah menyiapkan terlebih dahulu nih strateginya, udah dimulai duluan SEO dari tahun-tahun sebelumnya. Nah makanya kalau Anda nggak mulai menjalankan strategi SEO dari sekarang, ya website kompetitor yang akan lebih mendominasi hasil dari pencarian di Google. So SEO is a must for your brand. Next is geofencing technology. Pernah nggak Anda berada di suatu wilayah,
terus dapat notifikasi dari bisnis di wilayah tersebut. Atau pernah nggak Anda pergi ke suatu mall kemudian dapat SMS notifikasi yang isinya itu kira-kira adalah promosi ataupun diskon spesial yang diberlakukan di merchant yang ada di mall tersebut. Nah, jenis pemasaran seperti ini itu memanfaatkan yang namanya teknologi geofencing. Jadi teknologi ini memungkinkan bisnis untuk mentargetkan calon konsumen yang berada di wilayah tertentu. Sampai saat ini sih teknologi ini masih menunjukkan tren positif ya. Bahkan pada tahun 2023 nanti itu nilai pasar geofencing diprediksi akan mengalami lonjakan hingga 2,4 miliar US dollar. Wih. Intinya teknologi ini tuh dapat mempermudah calon konsumen untuk menemukan bisnis Anda. Tapi ya kalau bisnis Anda belum berencana untuk menggunakan teknologi ini dalam waktu dekat ya karena budgetnya juga lumayan, Anda mungkin bisa mempraktikkan lokal SEO terlebih dahulu untuk tetap bisa meraih konsumen terdekat di wilayah yang tercover oleh bisnis Anda. Oke, strategi yang ke-8 yaitu e-commerce. Karena sejak pandemi melanda, itu kan semakin banyak nih pelaku bisnis yang menyadari pentingnya memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau pasar dengan cakupan yang lebih luas. Dan e-commerce ini kan telah berkembang menjadi sebuah kebutuhan dan akan semakin berkembang lah ya tahun ke tahun. Penelitian dari Nasdaq juga membuktikan bahwa tingkat pembelian melalui e-commerce itu kan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan platform lainnya. Ya salah satu alasannya karena pelanggan bisa dengan mudah melihat katalog berbagai produk yang mereka cari itu dari berbagai brand hanya dalam satu platform. Ditambah lagi masa pandemi ini kan sudah menghambat pelanggan untuk bisa melakukan transaksi secara langsung di berbagai pusat perbelanjaan. Mereka jadinya ya lebih beralih ke platform e-commerce sebagai tempat alternatif untuk belanja yang aman, cepat dan banyak pilihannya. Nah, karena itu sebaiknya Anda melebarkan sayap bisnisnya itu dengan mendaftarkan diri ke e-commerce. Langkah ini juga bisa membantu kalian dalam mempertahankan bisnis di tengah ancaman krisis ekonomi seperti saat ini. Oke, last but not least, ada omnichannel marketing yang bisa Anda praktekkan di tahun 2021 nanti. Karena omnichannel marketing ini kan adalah praktik pemasaran yang mengandalkan banyak platform sekaligus, mulai dari website, social media, email, sampai toko fisik. Nah, semua platform itu diselaraskan untuk menyampaikan pesan yang sama dengan citra yang konsisten. Semua platform tersebut diselaraskan agar menyampaikan pesan yang sama dan citra yang konsisten. Metode ini dapat membuat brand Anda menjadi lebih dekat dengan konsumen karena ya konsumen akan menemukan brand Anda di platform manapun mereka berada. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat engagement dan jumlah pembelian melalui omnichannel marketing itu bisa jauh lebih tinggi dibandingkan pemasaran dengan satu channel aja. Bahkan variabel jumlah pembeliannya aja sampai dengan 250% lebih tinggi daripada yang lain. Jelas lah ya, lebih banyak, lebih baik, lebih cepat menjangkau juga dan pastinya lebih banyak menghasilkan. So itu dia tadi 9 strategi digital marketing yang diprediksi bakal menjadi tren untuk tahun 2021 dan pastinya itu adalah strategi-strategi yang penting banget buat Anda terapkan. Kalau memang nggak mau nerapin semuanya atau nggak bisa karena budget atau keterbatasan sumber daya manusia, Anda masih bisa pilih salah satu dari strategi tersebut yang cocok dan memang urgent, sangat dibutuhkan untuk bisnis Anda di tahun depan. Dan jangan khawatir kalau memang Anda merasa belum punya sumber daya manusianya untuk mengerjakan berbagai strategi digital marketing tersebut yang pastinya butuh skill dan juga pengalaman. Tenang, ada kami seputar marketing.com, marketing solution for your business. Jadi buat Anda yang mencari solusi untuk melakukan branding dan juga promosi di digital marketing, Anda bisa langsung kunjungi website kami di www.seputarmarketing.com karena kami adalah marketing agency yang berpengalaman dan siap untuk membantu Anda melakukan branding and promotion in digital. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk Anda semua dan terima kasih buat yang sudah menonton video-video saya selama tahun 2020. Memang banyak banget kekurangan,
inkonsisten juga dalam membuat konten-kontennya, tapi saya akan tetap belajar, tetap memperbaiki diri dan juga memperbagus kualitas dari video-video saya di tahun 2021 nanti. Jadi saya tetap membutuhkan dukungan dari Anda dengan cara klik like dan juga share video ini agar lebih banyak lagi pengusaha maupun marketing manager yang terbantukan dari tips-tips tentang marketing dan juga seputar bisnis yang saya lakukan setiap minggunya. Jadi saya Desiana, marketing consultant dan juga founder dari seputarmarketing.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.